Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik di channelnya sahabat YouTuber pemula. Dan tentunya masih ingat teman-teman, kalau bersama Kang Asik apapun dan bagaimanapun keadaannya, kita asikin saja. Sudah sekian lama ya teman-teman, sudah kurang lebih 1 tahun Kang Asik tidak aktif di akun ini, karena ada satu hal, kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, itu yang pertama. Sehingga dengan keadaan yang seperti ini yang menyebabkan channel Kang Asik itu subscribe-nya hilang sekitar 1000 dan jam tayangnya pun hilang. Jadi kembali lagi ke semula. Dan mohon maaf teman-teman, Kang Asik ini sambil membuka lagi akun, membuat konten video. Ini sepertinya nanti kalau ada yang lewat kita hentikan sejenak karena audionya terganggu. Tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa seangkatan Kang Asik mungkin ya puluhan orang atau mungkin ratusan orang sudah jarang ketemu, padahal Kang Asik sudah subscribe mereka. Berarti kemungkinan ini teman-teman juga sudah tidak aktif kembali di akun YouTube-nya, karena mungkin beberapa alasan ataupun permasalahan yang dihadapinya. Hanya yang jelas kalau Kang Asik perhatikan bahwa kita menjadi konten kreator itu apapun nice-nya itu menyebabkan kadang-kadang kita frustasi, manakala apalagi viewernya itu berkurang. Yang biasanya ada yang mencapai ratusan, minimal ya puluhan. Kadang-kadang kalau kita upload lagi, kalau tidak konsisten ya itu tadi teman-teman, bahwa viewernya akan turun karena tidak konsisten tadi. Baik teman-teman, kita sambut dulu kedatangan kereta nih. Wah, indah sekali pagi ini. Dan kalau kita lihat dengan barusan kereta lewat, kenapa kereta itu indah ya? Yaitu karena tadi terdiri daripada beberapa gerbong. Kalau terdiri dari beberapa gerbong, istilahnya kalau di akun itu adalah sistem. Artinya konsistennya setiap jam 6 kereta itu lewat terus ke sini. Dan tidak satu gerbong, tetapi ada beberapa gerbong. Itu analoginya kalau kita sambungkan dengan channel kita, dengan akun kita. Ternyata teman-teman, ini yang terjadi dengan akun Kang Asik, pernah diberikan warning, hampir di-banned, ada notifikasi melalui email bahwa katanya video yang Kang Asik buat itu adalah melanggar kebijakan YouTube. Padahal dulu Kang Asik pernah belajar bahwa dalam membuat konten video itu ada istilah fair use ya. Jadi fair use itu adalah mengambil konten video orang, ya bukan berarti kalau istilahnya plak ketiplak ya, jadi ngambil upload kemudian kita bawa ke konten video kita, enggak, tetapi menyesuaikan dengan arahan yang pernah Kang Asik dapatkan, yaitu tentang fair use. Apa itu fair use? Jadi konten video kita ambil beberapa detik, jadi dengan catatan tidak boleh lebih dari 10 detik kalau tidak salah. Dengan cara itu pun harus dirubah gambarnya, apakah kita perbesar atau kita perkecil atau kita rubah untuk pencahayaannya, brightnessnya dan kontrasnya dan lain sebagainya. Kemudian ditambah dengan audio kita, bila perlu kita tuliskan teksnya sesuai dengan vokal kita. Tapi ternyata hal itu setelah Kang Asik lakukan, padahal hanya satu konten video teman-teman, itu langsung warning bahwa Kang Asik itu tidak boleh melakukan upload video lagi selama kalau tidak salah 90 hari ya. Dan benar-benar teman-teman buat kecewa sekali. Kenapa sih seperti ini? Ternyata ya memang di YouTube itu selalu upgrade teman-teman. Mungkin setiap bulan sekali ya upgrade. Jadi Kang Asik memang tidak mengikutinya. Kemudian Kang Asik upload waktu itu adalah tentang membuat konten video tentang akuarium kalau tidak salah. Itu langsung DB. Langsung ada notifikasi, ada email, ya sudahlah Kang Asik hentikan teman-teman waktu itu.
sejalan dengan itu kemudian setelah 3 bulan Kang Asik lakukan kembali membuat konten video. Ternyata di situ monetisasinya dicabut, jadi tidak ada. Kenapa tidak ada? Begitu Kang Asik upload video, kemudian Kang Asik di YouTube Studio membuka konten videonya, di situ ternyata penghasilannya tidak ada, dolarnya tidak ada. Yang semula ketika Kang Asik kena teguran konten video per use itu masih ada kuning teman-teman dolarnya ya. Berarti ini warning, harus diperbaiki. Ternyata setelah Kang Asik tinggalkan selama 3 bulan, kemudian membuat lagi konten video selanjutnya, itu ternyata monetisasinya dicabut. Nah ini perlu teman-teman ketahui bahwa ternyata akun Kang Asik ini kalau tidak salah ini sudah 3 tahun berjalan dan sudah menghasilkan. Dan tahun pertama, tahun kedua itu berjalan mulus. Karena apa? Dengan catatan kalau konten video kita monetisasinya itu berlanjut, yaitu tadi teman-teman perkembangannya atau developmentnya itu grafiknya minimal itu harus rata. Bagusnya sih naik seperti ini ya. Jadi dari 0, 10 misalnya 15, 20 dan sebagainya, pokoknya naik. Nah itu konten video kita monetisasinya itu tidak akan dicabut, tidak akan diangkat. Dengan catatan yaitu dalam kurun waktu 1 tahun. Apabila dalam kurun 1 tahun misalnya tahun pertama bagus, tahun kedua bagus seperti konten Kang Asik ini, begitu 3 tahun ini Kang Asik ada kegiatan yang sangat terpaksa harus keluar kota sehingga Kang Asik tinggalkan. Walaupun waktu itu masih membuat konten video dalam 1 minggu kadang sekali, kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Tetap aja teman-teman, karena dengan tidak konsisten seperti itu sehingga berakibat viewernya atau jam tayangnya itu menurun. Itu tadi. Jadi minimal kan grafiknya itu rata, statis, jadi bertahan. Nah ini dengan saya tidak konsisten dalam hal upload video sehingga konten video yang diuploadnya tidak beraturan seperti setelah Kang Asik laksanakan itu membuat viewernya turun dan jam tayangnya turun dan grafiknya otomatis turun. Sehingga ada pemberitahuan juga ke email bahwa dianggapnya Kang Asik ini sudah tidak dengan YouTube itu, dengan partneran YouTube itu sudah tidak konsisten, sehingga diberi warning lagi. Kemudian Kang Asik masih upload. Ternyata walaupun masih aktif kita upload, ketika itu tadi jam tayangnya kemudian viewernya turun, tetap aja itu nanti apabila mendekati 1 tahun monetisasinya akan dihentikan. Ini benar-benar sungguh sangat kecewa. Kang Asik kira tadinya begitu konten videonya, begitu akunnya monetisasinya dicabut, wah ini Kang Asik bilang berarti uang saya hilang di AdSense kan, seperti itu. Nah ternyata teman-teman jangan khawatir, begitu teman-teman misalnya sudah aktif, sudah monetisasi, kalau ada perasaan kecewa, perasaan malas itu adalah manusiawi. Hanya kita harus balik lagi kepada tujuan kita semula. Apakah kita jadi konten kreator ini memang yang pertama adalah mau menghasilkan finansial, atau memang mau hobi doang gitu ya, iseng-iseng lah, daripada kita membuat konten video tidak bisa disimpan. Kalaupun disimpan kita harus mempunyai misalnya harddisk eksternal yang besar ataupun flash disk yang besar dan sebagainya lah. Itu kan tidak memungkinkan karena membutuhkan modal. Sehingga kadang-kadang ada teman-teman seperti itu bahwa konten videonya diupload ke YouTube untuk disimpan sebagai kenangan. Tetapi yang Kang Asik perhatikan teman-teman, yang membuat konten video itu mayoritas ya, ini bukan berarti 100%, bahwa mayoritas mereka di samping hobinya itu memang ingin menghasilkan sesuatu. Ya seperti Kang Asik inilah. Kang Asik kerja keras membuat konten video, dan teman-teman perlu ketahui untuk akun ini nih Kang Asik nih investasinya sudah sangat besar sekali teman-teman. Jadi kalau Kang Asik katakan, menurut Kang Asik ya, jadi sudah agak nilainya lumayan lah, jutaan lah di sini ya. Invest itu ya berupa macam-macam lah peralatan, kemudian Kang Asik juga harus sharing sama teman-teman dan lain sebagainya.
Ya tidak apa-apalah, itu kan namanya juga perjuangan. Tetapi dengan cerita-cerita seperti itu, ini adalah membuat Asik menjadi pengalaman yang kuat. Demikian pula untuk teman-teman. Barangkali yang masih aktif membuat konten video, kemudian mencintai akunnya, apalagi yang sudah monetisasi. Ini yang penting adalah teman-teman, kita itu betul-betul memang harus konsisten. Apapun itu yang kita upload ke YouTube, untuk menjaga bahwa akun itu tidak dihentikan oleh YouTube, apalagi yang sudah monetisasi, supaya monetisasinya tidak dicabut, itu harus dicatat bahwa jam tayang, kemudian konsistensi video itu harus dinamis. Jadi tidak boleh biasanya kita mengupload video, bayangkanlah Kang Asik pernah sehari sampai 5 video, kemudian turun menjadi 3 video. Itu aktif terus menerus, dan lumayan sih uang yang masuk ke AdSense-nya lumayan. Nah itu sebetulnya tidak boleh ditinggalkan teman-teman, apapun adanya, bahwa kita harus terus aktif membuat konten video. Dan kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa membuat konten video itu niche-nya harus satu tema, tetapi setelah Kang Asik perhatikan, dan Kang Asik membuat beberapa akun konten video itu, misalnya akun sholawatan, atau misalnya akun vlog dan akun lain-lainnya, itu memang satu tema. Tetapi manakala kita upload video, misalnya seperti ini nih, Kang Asik menyampaikan sesuatu hal tentang pencapaian konten video dalam akun ini, mangga kan Kang Asik nih ceritanya, ini temanya adalah YouTuber pemula. Kalau berbicara YouTuber pemula, Kang Asik sangka dulu yang disampaikan dalam konten video itu harus selalu editing video, harus bagaimana sih cara membuat thumbnail, bagaimana sih cara membuat banner, kemudian bagaimana sih cara mengambil video angelnya dan lain sebagainya disampaikan. Ya tidak melulu seperti itu. Yang penting misalnya kita berbicara tentang YouTuber pemula, ya kita menyampaikan sesuatu tentang membangun konten ini adalah ya disampaikan seperti hal-hal tadi yang disampaikan oleh Kang Asik. Jadi seperti itu teman-teman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini untuk masalah background seperti ini juga ternyata berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Yaitu tadi secara logikanya, kalau misalnya Kang Asik membuat konten di dalam ruangan terus, ternyata ya jangankan orang lain, Kang Asik aja yang melihat juga sudah jenuh, sudah bosan. Apalagi backgroundnya nggak diganti-ganti, itu saja, yaitu juga ternyata sangat menjenuhkan. Jadi untuk teman-teman, kalau misalnya membuat konten video, ini yang sudah Kang Asik rasakan, kita curhat saja ya. Itu sebetulnya tidak usah diedit lah, apalagi seperti ini sekarang ya Kang Asik ini benar-benar bahwa jam tayangnya itu kembali lagi ke nol teman-teman. Asalnya itu adalah, ya jelas kan karena monetisasi berarti sudah lebih dari 4.000. Nah ini ternyata teman-teman begitu Kang Asik lihat monetisasinya dicabut, jadi jam tayangnya itu nol lagi. Jadi kita kembali ke semula, yang tersisa itu adalah hanya subscribe. Yang tadinya subscribe Kang Asik sekitar 4.700 lebih kali ya. Sekarang ternyata setelah monetisasinya dicabut, karena setelah 3 tahun dan 3 tahun terakhir viewernya, kemudian konsistensinya turun. Nah itu adalah sebagai konsekuensi kita sebagai konten kreator, ya mau tidak mau. Jadi selain jam tayang, subscribe-nya pun hilang teman-teman. Jadi kekecewaan kita kalau kita pikirkan ya tambah ya. Sudah monetisasinya dicabut, subscribe-nya juga berkurang, punya Kang Asik subscribe-nya hilang sekitar 1.200 kali ya. Apalagi jam tayang sudah nol. Nah hal ini setelah Kang Asik pikir-pikir, kalau kita membuat lagi akun yang baru dengan tema yang berbeda, ternyata itu lebih repot teman-teman. Lebih repot karena apa? Kita harus mencari yang namanya subscribe itu, wah lelah sekali ya. 3 tahun saja Kang Asik belum mencapai 5.000. Apalagi jam tayangnya, karena jam tayang itu kan sesuai dengan aktivitas kita dalam membangun konten ini. Nah jadi untuk teman-teman sekali lagi, yuk kita bersama-sama, buat teman-teman juga barangkali yang kebetulan lewat nih membuka konten video Kang Asik saat ini, teman-teman yang sudah lama kita aktif kembali,
Jadi ternyata sayang, uang kita yang ada di AdSense, kemudian akun kita monetisasinya dicabut, uangnya masih ada. Jadi harus kita ambil lagi dengan catatannya kitanya harus aktif lagi. Dan tentunya teman-teman, kalau akun seperti Kang Asik ini monetisasinya sudah dicabut, jadi perjuangannya kita kembali lagi ke awal. Hanya saja subscribe-nya ini sudah memenuhi, jadi kita tinggal mengejar jam tayangnya. Nah alhamdulillahnya, kalau dulu membuat konten video ya rasanya begitu tegang lah. Kita harus editing itulah, editing inilah, audio itu, audio ini, kemudian musik dan lain sebagainya. Sekarang buat teman-teman yang penting ada sajalah dengan catatan konsisten. Ini kalau ngomong konsisten, Kang Asik juga belum tentu apa bisa konsisten atau enggak. Jadi kebetulan sambil lewat, pemandangannya bagus, sambil jalan kaki nih olahraga. Jadi Kang Asik pikir kita membuat konten, dan intinya bahwa Kang Asik memang kangen sama teman-teman yang sering berkomunikasi dan lain sebagainya di konten Kang Asik. Begitu teman-teman, mudah-mudahan tetap semangat buat teman-teman, tetap konsisten, jangan pantang menyerah. Sayang apalagi yang sudah monetisasi, yuk kita ambil lagi uangnya. Itu teman-teman. Sementara itu yang bisa Kang Asik sampaikan, dan sebelum Kang Asik tutup tentunya Kang Asik ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin, dan mohon maaf tentunya dalam penyampaian selama Kang Asik berbicara di akun ini. Setiap konten banyak kata-kata yang salah, banyak kalimat yang disampaikan tidak sesuai dengan keinginan teman-teman, tidak sesuai dengan keinginan pemirsa semua. Sekali lagi mohon maaf, berjumpa kembali konten video berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.